Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sense di sini, welcome to Sense Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar Java. Penasaran sama videonya? Let's check it out. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rusyadi dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang skor basket. Arnold dan Bella sedang bermain basket bersama. Anda diminta mereka untuk menghitung skor dan menentukan siapa yang menang. Satu tembakan yang berhasil masuk bisa memperoleh 1 atau 2 poin. Input merupakan satu baris kata tidak lebih dari 200 karakter. Berisi huruf A untuk Arnold dan B untuk Bella diiringi dengan poin tembakan yang didapat. Output berupa siapa yang menang. Nah, misalkan di sini inputnya A2, B1, A2, B2, A1 dan seterusnya, outputnya Arnold yang menang. Dan ini juga Arnold yang menang. Lalu di sini ada not. Gunakan method string.charadd dan karakter getNumeric_value. Nah, sebelum kita masuk ke flowchart, kita harus tahu dulu batasan-batasan yang diperlukan. Yang pertama, input merupakan baris tidak lebih dari 200 karakter. Jadi seandainya inputnya itu lebih dari 200 karakter, kita buat supaya programnya selesai. Lalu, satu tembakan bisa memperoleh 1 atau 2 poin. Jika nilainya tidak 1 atau 2, misalkan 3 dan seterusnya, maka program akan selesai atau error. Lalu, di sini huruf A dan huruf B. A untuk Arnold, B untuk Bella. Jadi inputnya cuma huruf A dan huruf B. Di luar dari yang itu, maka program akan error dan program selesai. Oke, kita akan masuk ke flowchartnya. Ini adalah flowchartnya. Jadi saya membuatnya di sini dengan 3 fungsi atau 3 method. Yang pertama itu fungsi main, lalu ada input score. Ini untuk mengecek apakah nilainya tadi A benar A, B benar B, atau 1 dan 2. Selain itu akan selesai atau error. Lalu di sini ada fungsi nilai skor. Oke, kita masuk ke fungsi main. Nah, kita akan menginisialisasikan deklarasi dari skor dan Arnold. Skor itu string, Arnold dan Bella itu integer. Ini untuk menyimpan nilainya. Lalu kita inputkan skornya. Misalnya yang ini tadi. Setelah itu, di sini akan ada decision untuk pembatasan yang pertama. Panjang skor tidak boleh lebih dari 200 karakter. Makanya di sini saya tulis panjang skor kurang dari 200 karakter untuk decisionnya. Jika kurang dari 200 karakter, maka dia akan memanggil fungsi check input skor dan hitung nilai skor. Jika tidak, program akan langsung menampilkan output input melebihi karakter dan program selesai. Di sini dia akan mengecek input skornya. Dia akan manggil metode yang ada di sini, Yang ini juga dia akan memanggil metode yang ada di sini. Setelah dia hitung nilainya, maka akan ada decision. Ada 3 decision di sini. Jika nilai Arnold lebih dari nilai Bella, maka Arnold yang menang. Outputnya adalah Arnold, program selesai. Jika tidak, mungkin Arnold kurang dari Bella nilainya. Dan jika ya yang ada di sini, maka Bella yang akan menang. Dan program selesai. Jika tidak keduanya, berarti Arnold dan Bella nilainya sama. Maka outputnya adalah nilai seri. Dan program selesai. Kita akan masuk ke method atau fungsi dari check input. Setelah kita memanggil yang ada di sini, maka kita lakukan prosesnya. Pertama start, lalu kita inisialisasikan deklarasi I sama dengan 0. Nah, ini untuk perulangannya. Lalu di sini akan ada decision, lalu di sini akan ada perulangan. Jika I ditambah 2 kurang dari sama dengan panjang skor, maka dia akan melakukan proses selanjutnya. Jika tidak, maka program akan langsung selesai. Nah, misalkan di sini adalah jika ya, ini mengapa jadi plus 2? Karena dia mengeceknya itu, misalkan dari sini ini adalah 1, di sini dia lewati, langsung ke sini, dia cek lagi yang ada di sini. Lalu, di sini ada decision, panjang skor dibagi 2, sisanya 0 atau enggak. Kalau sisanya adalah 0, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya. Jika tidak, maka output jumlah bilangan ganjil dan input tidak valid. Program akan selesai. Kembali ke sini, jika ya, dia akan mengecek lagi apakah karakter skor ke I, skor dengan indeks ke I, itu A atau B. Jadi dia akan cek yang pertama misalkan yang ada di sini. Jika ya, I kita tambahkan. Jika tidak, input tidak valid dan program akan selesai. Nah, di sini I kita tambahkan, lalu di sini dia akan mengecek lagi
apakah karakter skor ke I yang sudah ditambahkan, misalkan di sini yang pertama berarti yang kedua, itu sama dengan 1 atau 2. Jika tidak, input tidak valid dan program selesai. Jika iya, maka I kita tambahkan lagi. Nah, jadi dia mengeceknya itu 1 yang ada di sini, lalu dia akan mengecek yang 2-nya itu yang ada di sini. Di sini dia ngecek untuk hurufnya, di sini untuk angkanya. Lalu di sini lagi, dia akan mengecek hurufnya, karena ada increment yang ada di sini. Lalu setelah perulangan ini selesai, maka kondisinya pasti tidak memenuhi program selesai. Selanjutnya, ini adalah fungsi untuk hitung skor. Nah, setelah dia mengecek input skor, dia akan menghitung nih. Nah, untuk menghitungnya, itu flowchart-nya seperti ini. Program awal, lalu kita inisialisasikan I sama dengan 0 untuk perulangannya. Nah, untuk perulangannya itu di sini. Jika I kurang dari sama dengan panjang skor, maka akan ada decision lagi. Apakah karakter skor ke I itu sama dengan A? Jika karakter indeks ke I itu sama dengan A, maka I-nya kita tambahkan dan nilai R0 itu kita simpan. Jika tidak, I-nya juga kita tambahkan tapi nilai bela yang kita simpan. I kita incrementkan atau kita tambahkan dengan 1 dan program kembali ke perulangan. Jika sudah tidak memenuhi kondisinya, maka program selesai. Oke, kita akan masuk ke bagian coding. Di sini saya sudah membuat Java main class. Saya namakan dengan score basket dan akan kita mulai codingannya. Codingannya akan saya percepat untuk menghemat waktu.
Nah, codingannya sudah selesai. Oke, kita coba run. Nah, tadi kan inputnya itu ini, tapi karena saya susah mengingat angka-angka yang kayak gitu, jadi tadi saya buka foldernya soal yang asli, kita copy saja langsung, kita paste. Loh, ada input tidak valid katanya. Yang ada di sini. Input tidak valid. Yang pertama, berarti yang pertama itu ini masih 0, di sini masih 0, berarti masalahnya itu ada di sini. Nah, di sini ternyata masalahnya. Jadi saya lupa membuat increment-nya. Kita buatkan increment, kita cek lagi. Loh, masih ada error. Kan ini sudah nih kita cek nih, ternyata berhasil. Tapi masih ada error nih. Exception in thread main Java.lang sering index out range 16. Berarti di sini. Oh ya, sama while-nya juga nggak punya increment di sini. Nah, kita increment-kan. Setelah itu kita coba run lagi. Loh, masih ada error. Gimana ya? Di dalam while sudah kurang dari mungkin. Nah, kayak gitu kayaknya. Nah, alhamdulillah akhirnya berhasil. Tadi di sini itu errornya kan, di sini saya tulis sama dengan kayak gitu. Nah, i itu kan sama dengan 0 dulu. Baru dia kan increment sampai panjang stringnya. Tapi karena kita gunakan sama dengan, lalu untuk perulangan terakhirnya itu dia error karena nggak ada yang dia hitung. Contoh, coba misalkan di sini kita masukkan. Tadi kan itu ada sama dengannya. Lalu di sini kita tampilkan i-nya. Nah, kita coba run. 1, 3, 5, 7, 9 sampai 15. Lalu untuk increment ke 16-nya, di sana yang ada masalah karena panjangnya kan 16. Panjangnya 16 sedangkan indeksnya itu dari 0 sampai 15. Makanya error. Jadi di sini kita hapus lagi. Seperti itu. Kita coba run yang tadi dulu. Nah, oh ya, lupa. Nah, Arnold hasilnya. Lalu untuk yang kedua, ini juga saya kopas saja. Soalnya saya susah mengingat yang angka-angka terlalu panjang seperti itu, susah. Nah, hasilnya juga Arnold, itu sama yang ada di sini. Oke, kita masuk ke codingnya. Nah, di sini kan ada inputnya, flowchart input. Kita cek inputnya, kan di sini i sama dengan 0 kita deklarasikan dan seterusnya sampai di sini. Nah, untuk perulangan yang ini, itu di sini sampai sini. Jika tidak i++, jika tidak program selesai. Nah, yang itu yang di sini. Lalu yang di dalamnya ini ada decision, jumlah input ganjil, input tidak valid, itu di sini. Nah, yang ini. Jadi dia cek yang ini dulu, ini else-nya, ini enggak. Ini else-nya. Lalu yang di dalam sini itu ini else-nya. Yang ini else-nya. Di sini saya sengaja kosongkan. Jadi seandainya dia kok memenuhi syarat sampai yang ketiga ini, dia akan langsung ke sini larinya. Makanya di sini seandainya dia memenuhi syarat, dia akan masuk sini, itu yang ada di sini. Lalu yang di dalamnya itu di sini. Nah, dia akan langsung ke increment dari i. Karena di situ kan kosong. Kosong, lalu dia keluar dari if else-nya. Mengapa kita harus membuat check input? Misalkan kita input saja angkanya ini seperti yang tadi, lalu kita tambahkan huruf A lagi di belakangnya. Outputnya adalah jumlah input ganjil. Karena yang A ini tadi. Nah, misalkan juga kita inputkan A-nya itu ada angka 3. Ada angka 3 di sana. Maka input tidak valid pada nomor 29 ini, yaitu yang ini. Kenapa? Karena ada angka 3 di sana. Kan tadi cuma ada 2 pilihan, angka 1, angka 2. Lalu misalkan kita coba lagi yang ada di sini saja. Kan tadi ada A sama B. Kita coba C. Nah, dia akan ada input tidak valid pada urutan ke-28. Kenapa? Karena yang bagian di sini tadi itu dia hanya mencek A dan B. Jika selain dari itu inputnya tidak valid. Kira-kira begitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke flowchart hitung nilai.
ini flowchartnya, ini codingannya. Mana sih? Oh ini. Pertama, kita deklarasikan I sama dengan 0, yang ini. Lalu I kurang dari panjang, itu yang ini. I kurang dari sama dengan panjang skor. Ternyata bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari saja. Karena dia akan mengecek untuk indeks selanjutnya, dan itu tidak ada angkanya, makanya error. Lalu untuk decision-nya itu di sini. Jika ya, maka ini yang akan dia lakukan. I kita incrementkan nilai dari Arnold ditambah dengan nilai yang adanya, yang ini. Nah, misalkan tadi kan kalau yang ini itu, ini nilai Arnold, ini Arnold-nya, ini nilainya. Nilainya adalah 2. Kita gunakan karakter.getNumericValue, score.charadd index ke I. Ini kita tambahkan sudah. Makanya tadi A-nya misalkan di sini 0, maka di sini itu adalah indeks ke 1. Sama seperti Bella, kita buat else-nya saja yang ada di sini. Jika tidak, maka nilai Bella yang nambah dengan logika yang sama seperti yang tadi. Di sini kita incrementkan. Tadi di sini masalahnya, makanya errornya tadi nggak selesai-selesai. Hampir 1 jam saya memperbaikinya, serius. Oke, nah ini untuk fungsi mainnya. Nah di sini kan kita deklarasikan skor sama Arnold dan Bella. Tapi saya menggunakan yang untuk deklarasinya itu semuanya di luar. Sebenarnya di luar. Namun saya bingung untuk membuat di flowchartnya itu di mana. Jadi saya taruh di luar. Saya bikin nilainya statik. Karena pada fungsi main itu sifatnya itu statik. Jadi dia harus sama sifatnya. Misalkan kita hapus seperti ini. Nah, maka di sini akan error. Jadi harus ada statiknya. Untuk menyamakan sifat yang ada pada metode selanjutnya. Seperti metode main, hitung nilai, dan cek input. Lalu, setelah kita deklarasikan, kita input skornya. Ini untuk inputnya. Lalu ada decision. Nah, ini decisionnya. Panjang skornya kurang dari 200 karakter atau tidak. Jika kurang dari, maka dia akan lanjut. Lanjutnya itu yang ada di sini. Dia akan panggil fungsi input, cek input. Lalu dia akan panggil fungsi hitung nilai. Nah, itu yang ada di sini. Cek input, hitung nilai. Ini adalah parameternya. Lalu di sini akan ada decision. Ini decisionnya. Jika Arnold lebih dari Bella, Arnold yang menang. Outputnya Arnold. Jika Arnold kurang dari Bella, di sini Bella lebih dari Arnold, itu sama saja. Bella yang menang. Lalu yang selanjutnya, else, selain dari 2 kondisi di atas, maka nilainya seri. Di sini saya bikinkan saja decision 1, supaya penjelasannya lebih mudah. Jika sudah, maka program selesai. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pemrograman.